Para sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah Anda terbangun di waktu subuh, waktu di mana seharusnya jiwa merasakan ketenangan dan harapan baru, namun yang menyelimuti hati justru rasa berat, rezeki terasa sempit, seakan ada tembok yang menghalangi antara kita dengan rahmat Allah. Doa-doa yang kita panjatkan setiap malam, mengapa terasa tertahan di langit dan belum juga turun menjadi kenyataan di bumi? Hati-hati para sahabat. Bisa jadi kondisi ini bukan semata karena kurangnya usaha kita mencari nafkah, bukan pula karena kita kurang pandai dalam berstrategi duniawi, tetapi bisa jadi ada tamu tak diundang yang ikut bangun bersama kita pagi ini, yaitu tumpukan dosa-dosa dari hari kemarin yang memberatkan langkah dan menghalangi pintu langit. Dosa-dosa itulah yang menjadi penghalang terbesar turunnya rezeki, terangkatnya hajat, dan diterimanya amal soleh. Maka dari itu, malam ini kita akan membahas sebuah amalan yang sangat istimewa, sebuah rahasia yang dipegang teguh oleh para waliullah, para solihin, dan orang-orang yang dibukakan pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyebutnya ritual fajar 10 menit, sebuah rangkaian amalan ringan yang menggabungkan keutamaan sholat sunnah, kekuatan zikir, dan lantunan doa mustajab dalam satu rangkaian waktu yang singkat, namun memiliki dampak yang dahsyat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amalan ini insya Allah akan menjadi sebab utama mengapa rezeki Anda dilapangkan dari arah yang tak disangka-sangka, menjadi kunci mengapa setiap doa yang keluar dari lisan Anda diijabah oleh Allah, dan yang paling utama menjadi penghapus dosa-dosa yang memberatkan jiwa bahkan sebelum matahari menampakkan sinarnya di ufuk timur. Dengarkanlah kajian ini para sahabat sampai tuntas. Jangan sampai ada satupun kalimat yang terlewat, karena di dalamnya terkandung mutiara-mutiara ilmu yang sangat berharga. Mari kita buka pintu taubat kita dan tuliskan di dalam kolom komentar niat taubat serta hajat terbaik Anda. Insya Allah kita akan saling mendoakan agar setiap permohonan kita diangkat serentak menuju keagungan arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para sahabat yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan puji syukur yang tak terhingga atas setiap nikmat Allah yang karuniakan kepada kita, nikmat iman, nikmat hidayah, dan nikmat kesempatan emas untuk merenungi dan mengamalkan rahasia besar yang tersembunyi di waktu fajar, waktu pergantian antara malam dan siang, waktu di mana para malaikat malam menyerahkan tugasnya kepada malaikat siang, sebuah waktu yang penuh berkah. Para sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah masuk ke lafaz-lafaz zikir yang akan kita amalkan, kita harus terlebih dahulu memiliki pondasi ilmu dan keyakinan yang kuat. Kita harus memahami mengapa waktu setelah sholat sunnah qabliyah subuh ini menjadi waktu yang begitu istimewa, waktu yang oleh para ulama disebut sebagai momentum emas, the golden hour, bagi seorang hamba untuk memanen pahala. Ketahuilah para sahabat, 2 rakaat ringan ini adalah sholat sunnah yang paling dijaga oleh baginda Rasulullah. Beliau tidak pernah meninggalkannya, bahkan ketika beliau sedang dalam perjalanan atau safar yang melelahkan. Mengapa? Karena keutamaannya melampaui segala sesuatu di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini adalah motivasi terbesar bagi setiap mukmin. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Bayangkanlah sejenak para sahabat. Rasulullah tidak mengatakan bahwa ia lebih baik daripada sepetak tanah atau sebongkah emas, tetapi beliau menyebut dunia dan seisinya. Ini mencakup seluruh kenikmatan, seluruh kekayaan, seluruh rumah mewah, seluruh kendaraan mewah, seluruh jabatan tinggi dari awal penciptaan hingga akhir kiamat. Hanya 2 rakaat yang cepat dan ringan, namun nilai timbangannya di sisi Allah jauh melebihi seluruh total harta dunia. Nilai yang tak dapat diukur dengan kalkulator manapun. Para sahabat yang dirahmati Allah, selain keutamaan sholatnya, waktu fajar itu sendiri memiliki keistimewaan yang luar biasa. Fajar adalah waktu pergantian tugas para malaikat. Ketika malaikat malam naik membawa laporan amal hambanya, dan malaikat siang turun untuk memulai mencatat amal, pada saat pertukaran inilah rahmat Allah diturunkan secara spesial dan pintu-pintu doa sangat dekat dengan ijabah.
Berdoa di waktu ini ibarat mengetuk pintu raja di saat baginda raja sedang membagikan hadiah-hadiah terbaik. Inilah inti dari kajian kita. 4 amalan singkat yang bisa Anda masukkan ke dalam ritual fajar 10 menit Anda, dimulai tepat setelah Anda menyelesaikan sholat sunnah qobliyah subuh. Zikir pertama, kunci rezeki dan ijabah. Setelah Anda salam dari qobliyah subuh, jangan tergesa-gesa berdiri. Jangan langsung sibuk meraih ponsel atau memikirkan urusan dunia. Tetaplah duduk dengan tenang, tenangkan hati Anda, dan sadari bahwa Anda baru saja menyelesaikan amal yang lebih berharga dari dunia seisinya. Tepat pada momen ketenangan ini, bacalah dengan penuh fokus dan penghayatan. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Bacalah zikir yang agung ini sebanyak 40 kali tanpa dikurangi dan tanpa dilebihkan. Zikir ini adalah bagian dari Ismullahil A'zam, nama Allah yang teragung. Para ulama telah sepakat bahwa nama Allah yang bila digunakan untuk berdoa, maka doa itu tidak akan tertolak dan pasti dikabulkan. Dengan menyebut Ya Hayyu, Ya Qayyum, kita memohon kepada Zat yang memegang kunci kehidupan dan kunci rezeki, seraya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Amalan 40 kali ini adalah wasilah yang sangat kuat untuk menarik rezeki dan mempercepat ijabah doa. Zikir kedua, perlindungan neraka, pembersih dosa. Ingatlah selalu wahai para sahabat, dosa adalah penghalang utama rezeki. Dosa adalah penghalang doa. Dosa ibarat rantai yang mengikat kaki kita untuk melangkah maju menuju kebaikan, dan bara api yang membakar ketenangan dalam hati. Sebelum kita meminta rezeki, kita harus meminta pembersihan dari segala penghalang. Bacalah doa perlindungan neraka ini sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa hamalatil arsh wa Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirna minan nar. Yang artinya, ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, para pemikul arsh, dan Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lindungilah kami dari api neraka. Perhatikanlah susunan doa ini para sahabat. Kita minta perlindungan kepada Allah dengan menyebut nama-nama malaikat agung yang memiliki peran vital di alam semesta. Malaikat Jibril, malaikat pembawa wahyu dan ilmu. Kita memohon ilmu dan hidayah. Malaikat Mikail, pembawa rezeki dan hujan. Kita memohon kelapangan rezeki. Malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala. Kita memohon akhir hidup yang baik. Malaikat Izrail, malaikat pencabut nyawa. Kita memohon diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan kemudian hamalatul arsy, para pemikul arsh, makhluk termulia yang selalu bertasbih. Dengan menyebut mereka, kita memohon kepada penguasa atas wahyu, rezeki, dan akhir kehidupan agar dosa-dosa kita dibersihkan dan kita diselamatkan dari siksa neraka. Doa ini secara tidak langsung merupakan doa pembersih dosa dan pembuka pintu rezeki. Karena siapa yang bersih dari dosa, niscaya rezekinya akan mengalir deras. Zikir ketiga, penyempurna tawadhu dan taubat. Sebagai penutup dari zikir fajar Anda, sempurnakanlah dengan merendahkan diri, memuji Allah dan memohon ampunannya. Inilah adab para wali sebelum mereka mengangkat tangan berdoa, yakni memuji Allah terlebih dahulu, baru kemudian bertaubat. Bacalah zikir ini sebanyak 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Memuji Allah lalu merendahkan diri dengan memohon ampunan. Inilah kombinasi yang sempurna untuk membersihkan hati, menjernihkan niat, dan menyiapkan diri kita untuk memanjatkan hajat kepadanya. Setelah rangkaian zikir selesai, tepat sebelum iqamah sholat subuh dikumandangkan, angkatlah tangan Anda. Waktu ini adalah waktu yang sangat mustajab. Panjatkanlah doa emas ini yang mencakup seluruh kebaikan dunia dan akhirat yang telah diajarkan oleh para ulama kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiba wa auladan salihin. Doa ini adalah kesimpulan dari seluruh kebutuhan hidup seorang mukmin.
ilmu yang bermanfaat sebagai pondasi ibadah dan kehidupan, amal yang diterima karena amalan kita tidak berarti tanpa penerimaan dari Allah, rezeki yang luas, halal dan barokah, kebutuhan duniawi yang dibersihkan dari syubhat, keturunan yang soleh merupakan kebaikan yang terus mengalir hingga setelah kita tiada. Para sahabat yang dirahmati Allah, ingat baik-baik, jangan pernah remehkan amalan-amalan ringan ini. Simpulkanlah dalam ingatan Anda, 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik dari seluruh dunia seisinya. Ya Hayyu, Ya Qayyum dibaca 40 kali sebagai kunci rezeki dan ijabah. Doa perlindungan neraka, Allahumma Rabba Jibril, sampai ajirna minan nar, dibaca 3 kali sebagai pembersih dosa yang menghalangi rezeki. Membaca tasbih dan istighfar sebanyak 100 kali sebagai penyempurna taubat dan tawadhu. Doa emas di akhir untuk memohon seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Semua rangkaian amalan ini tidak akan menghabiskan waktu Anda lebih dari 10 menit, mungkin hanya 7 atau 8 menit saja. Namun perlu Anda yakini dampaknya bisa mengubah seluruh hidup Anda, mengubah arah rezeki, dan membuka pintu-pintu kemudahan yang sebelumnya terasa tertutup rapat. Jadikanlah ini sebagai ritual harian yang tak pernah terlewatkan. Disiplinkanlah diri Anda untuk meraih harta yang lebih berharga dari dunia seisinya. Mari kita tutup kajian ini dengan sebuah doa. Ya Allah, di waktu yang penuh berkah ini, di waktu pergantian tugas para malaikat, kami memohon ampunan-Mu. Ampuni dosa kami yang telah menumpuk, dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami yang telah membimbing kami. Ya Allah, terimalah qobliyah subuh kami sebagai amal yang Engkau cintai. Lapangkanlah rezeki kami, bersihkanlah hati kami dari segala penyakit, dan wafatkanlah kami kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Semoga kajian malam ini menjadi sebab turunnya hidayah, keberkahan, dan kelapangan rezeki bagi kita semua. Jangan lupa like, share kajian ini kepada sahabat dan keluarga Anda, dan komen niat taubat dan hajat terbaik Anda. Akhirul kalam, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.